sinyalnya mudah-mudahan nanti lebih baik pendalaman bagaimana Kiai Haji Maimun Zubair ini punya kekuatan. Nah, kekuatan apa yang bisa menjadikan beliau katakanlah senjata untuk mengarungi perbedaan, bahkan perbedaan itu beliau memandang adalah untuk satu begitu. Barangkali kurang lebih begitu, Mangga. Dilanjut Kang Asrop. Ya. Beliau itu kan tokoh besar ya tokoh yang kita pandang seperti itu. Kalau menurut pribadi saya, sepengetahuan pribadi saya, beliau memang bisa menjaga sikap, bisa menjaga tata krama itu sangat luar biasa untuk menjalani rutinitas beliau itu. Jadi perbedaan di Indonesia atau di negara lain mungkin, perbedaan itu kan sudah menjadi sunatullah. Jadi yang tidak bisa kita hindari. Jadi perbedaan ini bukan untuk dipisah-pisahkan, tapi untuk disatukan atau dikuatkan. Makanya beliau sangat semangat untuk menjaga NKRI. Sewaktu sebelum pemilu kemarin itu beliau mengundang semua atau habaib di Jakarta. Beliau sendiri yang mengundang. Atas nama beliau sendiri yang mengundang. Beliau menekankan pas waktu itu pemilihan negara, pemilihan pemimpin negara ini pasti ada perbedaan. Jadi perbedaan ini tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dihindari. Perbedaan ini sudah menjadi sunatullah. Jadi bagaimana menjaga perbedaan ini tetap damai, tetap sejahtera, seperti itu. Beliau itu menjaga seperti itu. Menjaganya perbedaannya ini tidak lantas untuk dipisah-pisahkan, tapi perbedaan ini untuk disatukan menjadi kekuatan. Satu, tapi tetap harus ada perbedaan. Jadi bagaimana sikap beliau menjaga perbedaan ini memang sudah takdir Allah, harus ada perbedaan. Kan ketika orang tidak makasih Ajingan. Menarik tadi kata kunci Kang Asrop adalah kekuatan beliau ini adalah tata krama ya, adalah akhlak. Nah, kepada sesama manusia saja beliau mencintai memperhatikan kesehatan, makanan, tempat tinggal, bahkan jodoh begitu ya. Ini kekuatan beliau. Lebih jauh lagi tadi saya sebutkan calon presiden, calon gubernur maksa untuk datang kepada beliau. Nah, perlakuan beliau kepada sesama manusia saja, kepada flora dan fauna barangkali bahkan begitu mencintai, kepada semut saja. Saya dapat cerita salah satu hobi beliau itu menolong semut katanya ya. Nah, bayangan saya kalau kepada sesama makhluk saja begitu cinta, apalagi kepada Allah begitu ya. Saya ingin Jangan Asrop menceritakan bagaimana ibadah beliau, bagaimana
kerajinan tahajud beliau, menyayangi beliau, bagaimana beliau suka gemar bersodakoh, beramal baik, beramal soleh, bagaimana puasa beliau, bagaimana hati beliau, bagaimana saya kira ini bentuk dakwah begitu dan bentuk penghormatan kita kepada beliau. Nah, saya mohon dengan sangat untuk diceritakan Kang Asrof. Mangga. Ini kualitas sinyal insya Allah sekarang lebih baik daripada tadi. Mangga Kang Asrof. Ada satu cerita itu pas waktu ada tamu siang-siang, tamunya banyak sekali. Itu kucing itu masuk juga di itu. Kucing itu masuk itu nongkrong santai-santai di ruang tamu itu. Padahal tamu kan banyak kucing. Dari Simbah itu memanggil salah satu dari anak dalam anak yang mengabdi kepada beliau. Itu beliau memanggil itu, Cong, iki kucingnya dipakani, paham ya? Ini kucingnya dipakani di lekono. Iya, bukannya langsung tok nih, bukan seperti itu boleh itu. Usir. Pada seekor kucing itu beliau seperti itu. Itu saya menyaksikan, saya juga menyaksikan itu dengan saya bersaksi itu. Beliau itu sangat ulas asih. Pada seekor kucing aja seperti itu. Cong iki kucing iki pakani dilekono kan seperti itu. Maksudnya kucing ini kucing ini kasih makan taruh di sana kan itu. Itu ulas asihnya beliau Masya Allah sangat ulas asih. Kalau untuk kedermawanannya itu beliau Masya Allah juga Masya Allah. Yang setiap ada orang itu yang curhat kan tamu kan macam-macam itu ada curhat untuk pembangunan, ada curhat untuk punya utang, ada untuk pelunasan sesuatu gitu. Subhanallah Simbah itu ada orang yang matur ke Simbah itu nyuwun sewu. Kita ambil sisi welas aslinya Simbah. Ada orang cerita tentang punya hutang banyak. Itu Simbah itu ngasih duit berapa puluh juta ke orang itu. Tuh, Masya Allah itu. Terus masih itu seperti itu. Terus ada juga yang ketika ada orang yang kesusahan itu Simbah itu pasti menghibur. Untuk menghibur itu ya didahului gitu. Untuk rasanya Simbah tuh nggak bisa ternilai kalau menurut pribadi saya. Yang pas waktu ibadah haji kemarin itu beliau itu kan seperti biasa menemui para tamu-tamu itu minumnya nggak air putih biasa, minumnya itu pas waktu haji itu para tamu banyak sekali itu dibelikan susu dan dikasih soda itu. Jadi soda gembira untuk yang pas waktu ibadah haji kemarin itu para tamu dikasih susu semua itu Pak. Saking banyaknya tamu itu juga minumnya susu semua. Nggak boleh air biasa. Terus dibelikan makan itu pasti. Setiap itu di waktu haji terakhir kemarin. Terus yang untuk kebiasaan yang di sarang itu mau
siapapun tamu, siapapun yang sowan ke simbah itu, sedikit ataupun banyak itu, setiap pagi itu pasti sarapan bersama Mbah Maimun. Itu pasti maaf, pasti sarapan bareng sama. maaf saya tanya,